Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatiz, para asatijah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Ketua umum Masjid Al-Mukhlisin dan segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Mukhlisin, ya. Terkhusus saudara saya Ustadzun Al-Kiram Al-Haj Dr. Andus Haji Sulaiman Ghazali MSA, yang melalui wasilah beliau saya hadir di tengah-tengah jamaah keluarga besar Al-Mukhlisin. Wabil khusus lagi tentunya saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin, yang meskipun saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, ya, terkhusus juga imam masjid yang sudah memimpin kita sholat berjamaah subuh tadi, namun tentu itu semua sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ibu bapak sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang berbahagia, yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan tentunya, yang semoga insya Allah kita semuanya senantiasa dalam curahan naungan limpahan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, hidup berkah, sukses dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita senantiasa selalu memuji dan terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa pula kita selalu bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang dibentangkan luas kepada seluruh hamba-hamba dan makhluknya. Yang dengan itu pula alhamdulillah kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di majlis yang mubarak ini, fi baitim min buyutillah, daripada rumah-rumahnya Allah, Masjid Al-Mukhlisin yang sama kita cintai dan kita banggakan ini, guna kita senantiasa selalu membuktikan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melalui sholat subuh berjamaah di masjid, dan alhamdulillah sudah kita tunaikan, dan sholat 5 waktu berjamaah di masjid.
Demikian pula tentunya solawat beriring salam pun juga berangkai kata. Semoga pula semuanya itu senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada sang kekasih yang mulia, yang memiliki kepribadian yang agung, budi pekerti yang luhur, sayyidil wujud, penghulu daripada segala ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya manusia ini perlu kita garis bawahi di atas permukaan bumi ini, yang meskipun beliau sudah wafat ya berabad-abad tahun lamanya, namun ketika kita menyebut namanya dan kita pun juga mendengar namanya disebut, kemudian kita bersolawat kepadanya karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rahmatnya akan memberikan amal pahala yang besar kepada kita. Itulah beliau, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beserta keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, hingga insya Allah tentunya sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa setia dan istiqomah di dalam menjalankan syariat dan ajaran yang telah dibawa oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin abdika wa rasulika imamil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang berbahagia, yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan. Ketahuilah bahwasanya hidup kita di dunia ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melewati tahapan demi tahapan. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempergilirkan masa demi masa dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian, supaya dengan itu dapatlah diketahui, dapatlah dibedakan mana hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Dan sekaligus itu semua menjadi ujian bagi mereka, kita semua, sejauh mana tingkat dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, faqala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara manusia yang paling teristimewa di sisiku di antara mereka adalah yang paling baik takwanya. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, faqala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan di antara pergantian masa itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kami pergilirkan di antara manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Saat ini kita sudah berada dan dalam suasana pergantian tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ke 1446 Hijriah. Dan kita sudah berada di tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah, 46 Hijriah, atau
yang lebih kita kenal lagi, kita saat ini berada di hari Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Tentunya sebagai seorang muslim yang baik, kita pun berusaha untuk bisa meningkatkan pemahaman dan penghayatan kita terhadap makna dan hikmah yang terkandung di dalam pergantian tahun baru Islam, tahun baru Hijriah itu sendiri. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia bagi kita kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan sebutan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini mutlak sepenuhnya sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, bukan ketetapan pemerintah kita. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan? Jawabnya adalah yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu terdapat padanya 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang terhormat. Namun 4 bulan yang mulia yang terhormat ini tidak diterangkan secara detail di dalam Al-Quran. Apa-apa 4 bulan yang mulia yang dimaksud di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, tapi dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya kurang lebih sama. Az-zamanu qad istaraka hayatuhu yauma khalaqas samawati wal ardh, kata Nabi. Berputarnya waktu atau pergantian tahun dari tahun ke tahun itu memang sudah terjadi, seperti itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra, kata Nabi. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, ini dia penjelasan ini ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Dan dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, terdapat padanya 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang terhormat. Salasatum mutawaliyat, itu 3 bulan secara berturut-turut, tertib dan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tertib dan tartil. Apa 3 bulan secara berturut-turut? Dzulqa'dah, atau biasa kita menyebutnya bulan Dzulqaidah. Tidak ada masalah, tapi kalau redaksi hadisnya itu Dzulqa'dah, sudah kita lewati, sudah kita lalui. Yang penting jangan disebut bulan Zubaidah. Bulan apa ini? Kalau saya tidak salah ingat, kita sudah berada di bulan Zubaidah. Tidak ada bulan Zubaidah, itu nama istri kita atau nama tante kita, ya. Bercanda sedikit. Bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqaidah sudah kita lewati. Wa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah baru 10 hari yang lalu kita berada di dalamnya, di penghujung bulan Dzulhijjah. Wal Muharramun, dan bulan Al-Muharram, bulan Muharram, di mana saat ini kita sudah berada di dalamnya, bahkan kita sudah berada di hari Asyura di tanggal 10 dari bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Junaba wa Sya'ban, bulan Rajab yang berada di penanggalan ke-7
dari bulan Hijriah yang diapit di antara 2 bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah bulan-bulan yang mulia sebagaimana tadi dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan lebih detail lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, ini juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapak mohon maaf ya, saya tidak menggurui, saya hanya mengingatkan saja ya. Jadi kalau kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dengan penghormatan dan pentakziman. Jangan kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kita menyebut salah seorang di antara kita. Ini karena ketinggian, kedudukan dan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 63, faqala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menyebut nama kekasihku, nama rasul-rasulku seperti kalian menyebut salah seorang di antara kalian. Jadi harus ada perbedaan, ada penghormatan dan ada pentakziman. Kalau kita menyebut nama Muhammad, Muhammad siapa? Kita tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan pahala. Karena dengan itu kita sudah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau bersabda, in kunta shaiman ba'da syahri ramadhana fasum limuharramin. Memang langsung disebut nama bulannya. Jika kalian hendak melaksanakan ibadah puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kalian melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, fasum limuharramin, maka hendaknya kalian melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan tadi kita sudah mengetahui 4 bulan yang mulia. Saat ini kita berada di dalamnya. Fihi annahu syahrullahu yaumin taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram itu ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya mengampuni dosa dan kesalahan serta menerima taubat-taubat umat yang terdahulu maupun umat yang sekarang. Dan satu hari itulah di mana saat ini kita berada di dalamnya, yaitu Yauma Asyura, hari Asyura. Itu berasal dari bahasa Arab Asyara, hari ke-10 dari bulan Muharram. Tentu di bulan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemenangan ya kepada para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman. Dan kita sudah pada mengetahui itu semua. Misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang menyala-nyala oleh Raja Namrud itu di bulan Muharram, di hari Asyura, 10 Muharram. Nabi Allah Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan ya, yang mana dikatakan dalam Al-Quran sulusatul jumat sulusatul zulumat, mengalami 3 kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di malam hari, kegelapan di dalam perut ikan, dan kegelapan di dasar laut. Dan beliau membaca tasbih dan kita semua pada hafal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Bagus juga kita amalkan itu kalau kita mengalami problem atau permasalahan atau kesulitan dalam kehidupan bahtera rumah tangga kita.
Kemudian diselamatkannya Nabiullah Musa alaihissalam beserta seluruh pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Diselamatkannya Nabiullah Yusuf alaihissalam, diterima taubat Nabi Adam. Pendeknya banyak kemenangan-kemenangan, pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman. Kita di Indonesia ya, khususnya saudara kita dari masyarakat Jawa, mereka itu menyebutnya dengan sebutan bulan Syuro. Bulan Syuro itu orang Jawa. Ini berasal dari kata Asyara, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Hal ini berdasarkan dengan pemberlakuan penanggalan Hijriyah di wilayah Kerajaan Mataram oleh Sultan Agung Anyukrokusumo tahun 1633 Miladiah. Dan kebijakan ini membawa kebaikan ya, bagi masyarakat Jawa ya, sehingga antara kebudayaan Jawa dengan ajaran Islam itu tidak bertentangan, bersinergi. Jadi kebudayaan atau tradisi, kebiasaan kebudayaan itu yang mengikuti syariat agama kita Islam, bukan syariat agama Islam yang mengikuti tradisi atau kebiasaan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Itu yang perlu kita luruskan. Sepanjang tradisi atau kebiasaan adat istiadat masyarakat itu bersinergi dan tidak bertentangan dengan ajaran agama kita Islam, silahkan lanjutkan, tidak ada masalah ya. Tradisi kebiasaan itu harus mengikuti syariat agama kita Islam. Sehingga dengan demikian setiap bulan Muharram disebut dengan bulan Syuro atau peringatan 1 Muharram. Salah satu juga ya kemuliaan bulan Muharram, ternyata orang-orang Yahudi mereka ta'zim, mereka hormat, mereka sangat respek dengan bulan Muharram, terutama 10 Asyura. Suatu ketika ya diceritakan dalam sebuah hadis ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau berjalan-jalan ke kota Madinah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata fawajadal yahuda siyama yauma Asyura. Sesungguhnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan-jalan di kota Madinah. Fawajadal yahuda siyama yauma Asyura, dan beliau menjumpai sekelompok orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Jadi hari ini nih 10 Muharram orang-orang Yahudi berpuasa ya, Ibu Bapak ya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya ini bukan beliau tidak tahu ya. Beliau ingin lebih detail lagi. Puasa apa ini yang mereka lakukan sementara saya saat ini berpuasa? Itu Nabi memang setiap hari Asyura jauh sebelumnya beliau sudah mengamalkan itu puasa Asyura. Beliau belum pernah terlewatkan mengenai puasa Asyura. Beliau berpuasa. Jadi beliau berjalan-jalan di kota Madinah itu beliau dalam keadaan berpuasa. Ma hadzal ladzi yauma tasumunahu, kurang lebihnya demikian, kalau keliru mohon diluruskan Pak Ustaz. Hari apa yang kalian puasakan ini? Gerangan hari apa yang kalian puasakan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka orang-orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat agung. Katanya ini menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjallahu Musa wa qaumahu, di mana Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya Bani Israel. Wa aghraqa fir'auna wa qaumahu, di mana katanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Fasoma Musa syukran, sebagai bentuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihissalam beserta pengikutnya melaksanakan ibadah puasa. Fanahnu tasumunahu, maka kami pun berpuasa. Kami menghormati hari ini, kemuliaan, kemenangan yang Tuhannya Nabiullah Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadanya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, "Fanahnu wa aula bi Musa minkum." Fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisiyamihi. Kata Nabi, sesungguhnya kami inilah yang lebih berhak untuk berpuasa di hari ini. Nabi berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya dan kita umatnya. Jadi hari ini ibu bapak, orang-orang Yahudi berpuasa. Nah, karena orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari ini, lalu Nabi SAW memerintahkan kepada kita, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud. Berpuasalah kalian di hari Asyura dan selisihilah puasa kalian itu dengan puasanya orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya kita menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi? Maka Nabi mengatakan sumu yauma Asyura, berpuasalah kalian di hari Asyura, wa khaliful yahud, dan selisihilah puasa kalian dengan puasanya orang-orang Yahudi. Wasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian sebelum hari Asyura dan sesudah hari Asyura. Ternyata 3 hari kita diperintahkan. Ya, tapi kalau tidak bisa 3 hari, 2 hari saja. Kemarin hari Senin itu bertepatan dengan tanggal 9 Muharram. Kalau tidak bisa juga hari ini. Ustaz, apakah Nabi melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram atau yang lebih kita kenal dengan puasa Tasu'a atau puasa 11 Muharram? Karena Nabi memerintahkan wasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, 3 hari. Jawabannya adalah Nabi mengatakan semoga insya Allah nanti saya bisa berjumpa dengan tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal 9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. Tapi sampai tahun depan berikutnya Nabi keburu wafat. Beliau berpulang ke rahmatullah, beliau meninggal dunia. Jadi beliau tidak pernah melaksanakan, tidak sempat melaksanakan puasa 9 Muharram dan 11 Muharram. Yang beliau lakukan adalah puasa tanggal 10 Muharram. Di sini penekanannya. Jikalau kita bisa, karena ada amanah dari Nabi, jikalau kita bisa, alhamdulillah kita laksanakan 9, 10, 11. Jika tidak bisa, maka hari ini semoga insya Allah kita bisa berpuasa. Jadi kalau tadi sebelum datang ke masjid kita tidak ada niat berpuasa hari Asyura, ya Allah malunya saya, ternyata pengen ini hari-hari Asyura masa tidak berpuasa, baru tidak makan sahur kak juga, tidak minum kak sempat juga. Tapi yang penting selama kita berada di masjid tidak ada makan sesuatu, sudah niat puasa Asyura, insya Allah itu sudah tercukupi, ya. Insya Allah sudah tercukupi. Kemudian ini ibu-ibu yang terakhir, perlu ibu-ibu ingatkan, di hari ini juga para suami, ya, para bapak-bapak dianjurkan untuk memperluas uang belanja kepada istrinya. Ingatkan ya ibu-ibu ya, ini Nabi yang memerintahkan. Jadi kita bapak-bapak, para suami termasuk Al-Fakir sendiri diperintahkan, kita semua umat Islam hari ini memperluas uang belanja kepada istri. Jadi kalau biasanya kita beri istri 200.000, kasih 1 juta. Kalau bisa 2 juta. Kasih ingat ke ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Nabi menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, mawwasa'a
fi iyalihi yauma Asyura. Barang siapa suami yang memperluas uang belanja kepada istrinya fi yaumi Asyura, di hari Asyura, ini hari ini, wasa'allahu sanatin kullaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memperluas, melapangkan rezekinya yang berlimpah ruah, yang banyak halal dan barokah selama setahun. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sebelum berangkat ditagih memang sama istriku. Jadi saya bilang tunggu dulu, pulang Pak dulu ceramah. Nanti kalau dapat keimpak sedekah dari ceramah, tambah-tambahi lagi. Berapa kita tambah? Tambah lagi 1 juta. Begitu, sudah siap Mak. Nah tagih Kak, karena dia tahu. Jadi aku bilang insya Allah aku tambah-tambah, jangan khawatir. Boleh pergi ke mall belanja-belanja? Boleh. Yang penting jangan kau tidak puasa. Puasa Kak, iya. Nanti saya buka puasanya di sana, buka belanja-belanja. Nggak apa belanja-belanja. Juga jangan lupa usap-usap kepalanya anak yatim. Anak yatim usap-usap. Terutama keponakan kita. Doakan dia dan bukan hanya diusap-usap. Kasih juga amplop. Kasih ampau. 10.000, 5.000, 20.000. Dia senang, bahagia, gembirakan mereka. Saya masih ingat waktu kecil dulu, kalau 10 Asyura itu kita banyak sekali uang. Kita datangi keluarga, tante, om, kakek, nenek. Dia tahu semua itu. Sini kena Allahumma faqihul fiddin wa alimhu ta'wil. Semoga Allah memberikan pemahaman agama yang baik kepadamu dan bisa mentakwilkan isi kandungan Al-Quran. Dikasih dulu 100 rupiah, 500 rupiah ya. Barangkali ibu bapak ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Sekedar mengingatkan saja kepada kita semua. Jadi saya berdiri di atas ini berbicara bukan berarti saya ini lebih baik daripada kesemua yang mendengar. Sungguh tidaklah demikian. Sifatnya hanya watawasobil haqqa watawasobil sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik minallahil musta'an wa alaihi istiqlan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.